Perihal Freeport, mana tanggung jawabmu? Pemirsa, PT Freeport Indonesia adalah satu dari investasi PMA yang sekarang sudah menjadi milik pemerintah yang bergerak fokus di bidang pertambangan, yang mana sejak tahun 1967 Freeport beroperasi untuk penambangan tembaga, koper ya. Dan setelah berapa tahun kemudian ternyata ditemukan tambang emas, sehingga Freeport Indonesia melakukan penambangan dua, tembaga dan emas. Dan menurut istilah teknisnya, Freeport itu menambang open pit, jadi terbuka ya. Nah, pemirsa, tahun 1967 Freeport pertama kali membuka tambangnya di Tembagapura di daerah Timika, Papua. Yang mana pada saat itu gunung yang terkenal di situ adalah bernama Gunung Jayawijaya, yang pada saat itu masih ada dan masih banyak saljunya. Bayangkan ya, Indonesia di wilayah tropical forest, tropikal, diliwati khatulistiwa, tapi ada gunung yang bersalju. Nah, Freeport berjalan dan menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar karena penerimaan untuk hasilnya, dividen untuk negara, dan bahkan juga untuk perusahaan Freeport itu sendiri sangat besar dan sangat lukratif, bahasa Inggrisnya, sangat menjanjikan. Apa yang terjadi pasca tahun 91, jadi kontrak tahun 67 sampai tahun 91 dan diperpanjang lagi sampai tahun kalau nggak salah 2000 sekian, saya tidak hafal. Yang dimana mulai tahun 91 disitulah kalau pendapat saya kerusakan lingkungan menjadi lebih dan sangat parah. Apa yang terjadi bahwa sejak tahun 91 Freeport itu berproduksi hampir naik 3 kali lipat hasil limbahnya, yang mana pada sampai tahun 91 itu limbah Freeport atau limbah hasil pertambangan tembaga dan emas itu yang namanya kalau bahasa teknisnya tailing namanya itu ya, itu masih sekitar 50.000 metrik ton per hari. Bayangkan ya, per hari. Namun sejak 91 limbah itu naik menjadi 3 kali. Memang bertahap, tapi menjadi 3 kali. Bayangkan 150.000 metrik ton limbah tailing dihasilkan oleh Freeport. Pertanyaan, dibuang kemana tailing itu? Pemirsa, Freeport itu berkedudukan sekitar 3.000-an di atas permukaan laut ya, karena kan tadi saya bilang di dekat Gunung Jayawijaya itu. Jadi membuang tailing itu, Freeport mengatakan saya nggak mungkin membangun bak ya, atau membangun bendungan di 3.000 itu. Sehingga cara yang paling mudah apa? Katanya, tolonglah agar limbah tailing itu bisa dicarikan solusinya agar, bahasa saya, bisa dibuang semudah-mudahnya. Kenapa saya katakan semudah-mudahnya? Karena apa?
Karena untuk membangun processing limbah tailing itu, Freeport berargumen saat ini belum ada teknologinya. Oke, kita bicara tahun 90-an belum ada teknologi, saya nggak masalah. Sekarang tahun 2022, berarti sudah 32 tahun yang lalu. Saya nggak percaya kalau nggak ada teknologinya. Dan saya terus serang menyerang Freeport. Freeport jangan berbohong sama Indonesia. Jangan pura-pura nggak punya teknologi, jangan pura-pura pasrah terhadap kondisi yang ada, tapi niatnya adalah merusak lingkungan. Inilah yang saya terus terang sakit hati dengan Freeport, yang dimana sudah menggali alam, menghasilkan tembaga dan emas, yang dimana jelas emasnya cukup banyak. Ya saya tidak tahu hasil berapa ton, tapi cukup banyak. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Salju yang ada di Wijaya sekarang hampir hilang. Kalau saya bilang udah nggak ada, tapi hampir hilang. Dan kalau kita lihat terbang dari udara, lobang gunung masuk gunung ke bawah terhadap dampak daripada open pit itu dahsyat luar biasa. Pertanyaan saya, Freeport, kau mau apain tempat itu? Kau bertanggung jawab. Selesaikan hasil daripada penambangan tersebut. Jangan hanya mikirin duit, uang, investasi, tapi alam Papua kau hancurkan. Itu dari tambangnya, dari open pitnya. Sekarang karena dampak atau karena kondisi yang saya katakan PT Freeport Indonesia berkelit ke pemerintah, tidak ada teknologi, sulit ABCD, maka Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu mengeluarkan peraturan menteri yang bahasa saya mengizinkan Freeport membuang limbah tailingnya ke sungai namanya Aikwa. Sungai dikorbankan, hancur hanya gara-gara Freeport. 150.000 ton per hari dibuang ke sungai Aikwa tersebut. Di mana moral kamu PT Freeport? Dan KLH, sekarang jadi KLH, tolong, kau sudah izinkan satu sungai hancur, hilang yang namanya tanda kutip biodiversity-nya, hilang yang namanya fungsi sungai itu. Sekarang berubah itu semua menjadi bencana malapetaka. Ya, Freeport berkelit, kita begini, kita begitu, kita begini. Oke, yang saya cuma minta pertanggungjawabannya adalah apakah sampai sekarang tidak ada teknologi untuk memproses tailing di ketinggian 3000 itu? Tolong Freeport jawab dengan jujur, dan kau perusahaan Amerika Serikat, teknologi canggih, berpikiran maju, jangan bohongi lingkungan hidup. Sekian, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.